Halo guys, kembali lagi dalam YouTube channel aku. Yuk ikuti keseruan aku hari ini jalan-jalan di Hong Kong hari ketiga. Jadi di hari ketiga ini aku udah bangun pagi-pagi banget ya guys. Sebelum berangkat tadi aku sudah sarapan dulu di hotel lalu langsung gas menuju ke objek wisata. Dan aku akan menggunakan MTR atau kereta bawah tanah. Nah pada saat mau turun ke kereta bawah tanah aku menemukan ini nih guys. Yap, satu area penuh dengan mesin capit ya guys, lucu banget. Buat kalian yang suka main mesin capit, di sini cocok banget ya guys, karena di sini memiliki banyak banget beragam hadiah. Oke, kita lanjut naik ke MTR. Jadi, objek pertama yang aku akan kunjungin adalah Yik Cheong Building atau Monster Building. Caranya ke sana, kalian bisa naik MTR lalu berhenti di stasiun Quarry Bay. Lalu ambil exit A. Jadi, Yik Cheong Building ini juga dikenal dengan sebutan Monster Building. Basically tempat ini adalah sebuah apartemen dengan desain yang jadul ya guys. Karena desainnya yang jadul, maka tempat ini menjadi objek wisata karena cocok banget buat kalian yang suka foto-foto. Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Karena tempat ini cukup terkenal ya guys, jadi aku perginya pagi-pagi banget biar gak terlalu ramai. Dan karena pada dasarnya tempat ini adalah hunian apartemen seperti biasa, jadi gratis ya guys. Nah akhirnya aku nyampe juga di Yik Cheong Building. Udah lumayan ramai juga sih walaupun pagi-pagi banget. Saatnya foto-foto. Keren ya guys. Oke, setelah puas foto-foto di Monster Building, aku akan melanjutkan perjalananku ke The Peak. Jadi rencana makan siang itu di The Peak ya guys, tapi karena aku udah lapar jadi aku sekarang nyemil dulu aja. Nah sebelum aku masuk ke MTR ini ada minimarket, jadi aku singgah dulu beli ini croissant gepeng gitu ya guys. Jadi ini dia croissant gepengnya, aku nggak tahu apa namanya ya guys. Karena udah lapar banget jadi aku langsung makan aja ya guys, dan ternyata rasanya enak banget. Nggak tahu karena lapar atau memang karena enak. Jadi dia itu ada kayak lapisan coklat gitu dan kacang pistachio-nya guys. Oke, setelah nyemil aku langsung lanjut perjalanan ke The Peak. Setelah sempat muter-muter cari jalan ke The Peak, akhirnya nyampe juga ya guys. Jadi lokasi The Peak itu di atas gunung ya guys, seperti namanya The Peak. Dan untuk kesana kita harus menggunakan The Peak Tram. Nah ini dia The Peak Tram Stationnya guys. Gila ini rame banget ya guys. Jadi kalian buat yang mau kesini kalian bisa membeli tiket terlebih dahulu di aplikasi travel online ya guys. Kalian juga bisa beli langsung tiketnya di loket, tapi bakal ngantri banget ya guys. Setelah nunjukin tiket dan masuk, nih kalian lihat nih betapa ramenya guys. Mungkin kalian bisa datang lebih pagi lagi biar nggak terlalu rame kali ya. Jadi The Peak ini sebenarnya zaman dulu itu tempat para orang-orang kaya tinggal ya guys. Nah mereka kesana tuh naik menggunakan tram ini. Jadi tram ini tuh kayak vintage gitu ya guys. Dan karena menaiki gunung jadi pada saat perjalanan ke sana trennya bakal seperti mendaki gitu guys. Dengan keramaian seperti ini tuh aku ngantrinya sekitar 45 sampai 60 menit ya guys. Oke, akhirnya kita masuk juga dan aku langsung ngambil posisi di paling depan. Nah, sekarang sisa tunggu keretanya datang deh. Akhirnya keretanya datang juga guys, tuh. Jadi mereka tuh merawat keretanya tapi nggak merubah bentuk aslinya guys. Jadi gaya-gaya klasiknya tuh masih ada.
Oke, saatnya kita masuk. Nah, pada saat kalian naik kereta ini, aku saranin kalian duduk di sisi sebelah kanan ya guys. Karena di sisi sebelah kanan kalian bisa langsung melihat pemandangan di bawah gitu. Sementara di sisi sebelah kiri itu pemandangannya kayak kehalang gunung-gunungnya gitu guys. Oke, keretanya udah jalan ya guys. Jadi kurang lebih sekitar 15 menitan kita akan nyampe di atas. Jadi kalau kalian duduk di sisi sebelah kanan bakal lihat seperti ini pemandangannya guys. Oke, akhirnya kita nyampe juga di atas ya guys. Jadi ini aku langsung turun dan langsung cari makan ya guys, karena udah lapar banget. Habis makan aku langsung naik ke atas ke bagian Sky Terrace ya guys. Tadi waktu makan aku lupa syuting ya guys karena udah kelaparan banget. Nah, sepanjang perjalanan ke atas kalian bisa melihat beberapa toko-toko gitu guys. Jadi ada toko coklat, toko mainan, ada restoran juga. Oh ya, untuk masuk ke Sky Terrace ini kalian butuh tiket lagi ya guys. Kebetulan waktu aku beli tiketnya itu sudah include dengan Sky Terrace, jadi tinggal masuk aja. Ini dia penampakan Sky Terrace ya guys. Ini tampilan view di siang hari ya guys. Jadi kalian bisa menikmati pemandangan di area sini dan foto-foto tanpa ada batasan waktu ya guys. Dan ini view di malam hari, jadi penuh dengan lampu-lampu gitu. Karena udah puas lihat pemandangan dan foto-foto, sekarang aku mau turun ya guys. Nah, turunnya itu kita menaiki tram lagi. Sama halnya kayak naik tadi, pada saat turun pun kalian harus ngantri dan panjang ya guys. Ingat duduk di sisi sebelah kanan agar kalian bisa melihat pemandangan seperti ini guys di malam hari. Oke, sekarang aku udah nyampe di bawah dan aku mau melanjutkan perjalanan aku ke area Tsim Sha Tsui untuk belanja dan makan malam. Aku akan menggunakan MTR lagi untuk menuju ke Tsim Sha Tsui ya guys. Oke, akhirnya kita nyampe juga di Tsim Sha Tsui. Sekarang mari kita naik ke atas. Jadi Tsim Sha Tsui ini salah satu daya tarik wisata karena di sini tuh banyak tempat belanja, toko oleh-oleh, pasar malam, street food dan lainnya. Kalian bisa lihat sendiri ini stasiunnya juga lumayan rame ya guys. Nah, tujuan pertama aku di Tsim Sha Tsui ini aku mau ke toko souvenir dulu untuk lihat-lihat oleh-oleh ya guys.
Aku beli oleh-olehnya di Elegan Tang Dinasti ini karena tokonya itu rapi dan tertata gitu, jadi lebih mudah untuk milih-milih. Tapi kalau dilihat dari harganya sih, memang harganya lebih tinggi sedikit dibanding dengan yang di pinggir jalan ya guys. Dan menurut aku pribadi sih di sini tuh lebih lengkap. Nah, habis puas dengan belanja souvenir, sekarang aku muter-muter di area Simsasuinya guys. Dan karena udah lapar, jadi sekarang aku langsung stop untuk makan di daerah sini ya guys. Aku pilih tempat ini karena kayak menggiurkan gitu gambarnya, dan makanannya dari luar sih wangi banget. Dia ini tuh kayak jual cemilan-cemilan berat gitu, kayak sate, bakso ikan, dan lainnya. Jadi gini nih tampilan warungnya guys. Jadinya aku nyobain bakso ikan dan egg waffle ya, karena katanya di Hong Kong tuh yang terkenal tuh itu. Dan untuk minumannya aku cobain air tahu atau susu kedelai guys, karena katanya juga terkenal. Nggak tahu ini jatuhnya cemilan atau cuman beli lauknya doang, karena di sini tuh nggak ada nasi. Oke, langsung aja kita cobain guys. Gila, ini tuh bakso ikannya rasanya enak banget guys. Bener-bener berasa banget dan tidak amis. Sekarang mari kita coba egg waffle-nya guys. Mantap banget, ini sih enak banget guys. Nggak terlalu manis dan nggak terlalu tawar. Sekarang aku nyobain air tahunya guys. Rasanya tawar tapi rasa air tahunya itu pekat, jadi oke lah buat aku. Oke, sekian perjalanan kita hari ini ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.